Kisah tentang Little Witch telah lama menjadi bagian dari sejarah Teres. Diceritakan bahwa ketika pertama kali menunjukkan keberadaannya di kota benteng itu, ia masih berusia 10 tahun. Tanpa keluarga, tanpa siapapun yang mendukungnya, ia bertarung sendirian melawan serangan yang berlangsung selama 7 hari 7 malam dan keluar sebagai pemenang. Namun, kemenangan itu bukanlah inti kisahnya. Masalah sesungguhnya muncul beberapa tahun kemudian, saat usianya mencapai 15 tahun, ketika waktu berhenti bagi dirinya. Sejak saat itu, Little Witch tidak menua lagi. Sara-Sara, kekuatan yang menjadikannya pelindung abadi Teres, ternyata juga menjadi kutukan yang merampas usianya. Bagi manusia, keabadian selalu terdengar seperti anugerah. Namun, ketika diberikan tanpa persetujuan, maknanya berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Setiap orang yang pernah menatapnya dari dekat dapat merasakan sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Suara samar yang mengiringi langkahnya, desir halus yang terdengar seperti bisikan dari balik tirai realitas, menjadi pengingat bahwa kekuatan itu tidak tunduk pada kehendak pemiliknya. Ia tidak akan mati karena usia, tetapi tidak seorang pun tahu untuk siapa dan demi apa kekuatan tersebut benar-benar bekerja. Kepala cabang asosiasi, Coralie Cromis, pernah menyebut bahwa semua kerabat Little Witch memiliki kemampuan serupa, meskipun tingkat kekuatannya berbeda-beda. Namun pertanyaan yang tak pernah terjawab adalah, mengapa gadis itu hidup sendirian? Jika keluarganya juga mewarisi Sara-Sara, mengapa tak ada satupun dari mereka yang tampak di dunia ini? Kesadaran itu menambah lapisan ketakutan baru, bahwa mungkin bukan Little Witch yang kehilangan keluarganya, tetapi keluarganya yang telah lenyap karena kekuatan yang sama. Bahkan sebelum misteri itu terungkap, hanya suara Sara-Sara saja sudah cukup untuk membuat banyak orang enggan berada terlalu dekat dengannya. Bagi seorang hunter, firasat seringkali lebih penting daripada logika. Dan semua firasat yang muncul ketika nama Sara-Sara disebut selalu mengarah pada satu kesimpulan. Kekuatan itu berbahaya. Namun tanpa kekuatan itu, Teres sudah lama menjadi reruntuhan. Keberadaan Little Witch adalah pedang bermata dua, melindungi sekaligus mengancam. Karena itulah, ketika Coralie mengumumkan bahwa kepulangan Little Witch dari Kekaisaran Zerbrudia akan ditunda, tak seorang pun memprotes. Bahkan jika keputusan itu membuat pertahanan Teres rapuh, mereka memilih untuk percaya bahwa penundaan itu penting. Di Zerbrudia, ada kemungkinan seseorang dapat mempelajari Sara-Sara lebih dalam, memahami asal-usulnya, dan mungkin menemukan cara untuk mengendalikan kekuatan itu sebelum berubah menjadi bencana. Pengetahuan menjadi hal paling berharga di tengah ketidakpastian, sebab sesuatu yang tidak diketahui seringkali jauh lebih menakutkan daripada ancaman yang terlihat. Kaiser Sigurd memahami alasan di balik keputusan itu. Dalam benaknya, ia menyadari bahwa keberadaannya di Teres hanyalah bentuk penyeimbang sementara, pengganti bagi seseorang yang melangkah lebih jauh ke medan yang tak dipahami manusia. Ia mengingat kembali ujian sertifikasi level 9 yang pernah diikutinya bersama gadis itu, dan bagaimana bahkan pada saat itu, Sara-Sara tampak seperti sesuatu yang melampaui definisi kekuatan atau sihir. Di antara pikirannya yang berkelindan, nama lain terlintas, Thousand Tricks, seorang hunter legendaris yang dikenal karena kejeniusannya dalam memahami pola kekuatan yang paling kompleks sekalipun. Mungkin hanya orang seperti itulah yang memiliki peluang untuk menyingkap rahasia di balik Sara-Sara. Namun bahkan dengan kemungkinan sekecil itu, Kaiser tahu betul bahwa apa yang dihadapi Little Witch bukan lagi sekadar urusan manusia. Ia menatap langit malam Teres yang gelap, membayangkan gadis yang kini berada jauh di Zerbrudia, menelusuri jalur yang tak seorang pun berani tempuh. Di matanya, Little Witch bukan sekadar pahlawan, melainkan sosok yang menanggung beban kutukan untuk menjaga dunia tetap seimbang. Dan di lubuk hatinya, Kaiser memahami satu hal, bahwa suatu hari nanti, semua orang di Teres akan dihadapkan pada pilihan yang sama. Menerima kekuatan itu sebagai penyelamat, atau menghadapinya sebagai bencana yang tak bisa lagi dihentikan. Scene pun kini kembali berpindah, menuju ke dalam sudut pandang dari Sarah Cromis dan juga Lucia Roger, dua gadis yang berdiri di tengah kegelapan lembab yang tak menyerupai ruang dunia manusia manapun. Di sekeliling mereka, udara bergetar pelan, memantulkan cahaya redup berwarna biru kehijauan dari dinding yang terbuat dari logam asing.
Disinilah mereka berada, di dalam treasure vault, gudang harta karun yang seharusnya tersegel rapat. Tempat batas antara hidup dan mati kabur seperti kabut halus yang menutupi pandangan. Lady Lamentia sudah lama menghilang, melarikan diri dari serangan Sarah beberapa saat sebelumnya. Namun justru setelah kaburnya sosok itu, Sarah mencapai kesimpulan yang tidak kalah mengerikan. Ia menyadari bahwa entitas yang baru saja mereka hadapi bukan sekadar fantom biasa, melainkan salah satu dari sedikit fantom yang memiliki kecerdasan penuh. Dan karena itu, kemungkinan besar merupakan penguasa dunia ini. Lucia yang berdiri di sampingnya tampak terengah, napasnya berat dan langkahnya goyah. Ia berusaha memahami di mana mereka berada. Sementara Sarah menatap dinding-dinding yang tampak hidup, bergerak seperti bernafas. Ia tahu mereka terjebak. Jalan masuk yang tadi ia paksa buka kini telah lenyap, seolah ditelan oleh udara itu sendiri. Ia merasa bersalah. Dalam keputusasaannya untuk mencari kebenaran tentang anomali yang muncul di sekitar Zebrudia, ia telah menyeret Lucia masuk ke dunia yang seharusnya tidak disentuh siapapun. Sarah sebenarnya tidak sepenuhnya mengerti bagaimana ia bisa membuka jalan masuk ke tempat ini. Tapi berdasarkan pengamatannya, Treasure Vault ini memiliki sifat yang sama dengan Foreigner Domain, ruang asing yang muncul di dunia secara tiba-tiba. Mungkin karena hal itu pula, ia dapat mengintervensi struktur sihir yang seharusnya tertutup, dan bahkan mampu melukai Phantom yang sebelumnya menunjukkan reaksi aneh terhadap kehadirannya. Jika benar demikian, maka Thousand Tricks pasti sudah memperkirakan hal ini sejak awal. Orang itu dengan kecerdasan yang nyaris seperti ramalan, pasti sudah tahu bahwa hanya Sarah yang bisa menembus tempat seperti ini. Namun, memahami strategi seseorang yang pikirannya melampaui logika manusia bukanlah prioritas saat ini. Yang terpenting adalah menemukan jalan keluar dan memastikan Lucia tetap hidup. Dalam hati, Sarah merasa sedikit malu. Ia baru saja berpikir bahwa mungkin bisa menjalin hubungan pertemanan dengan gadis ceria itu. Namun hasilnya, ia justru membawa Lucia ke tengah bahaya. Ia mencoba menenangkan diri. Berdasarkan teori dasar mana, ruang seperti Treasure Vault seharusnya memiliki saluran keluar untuk menjaga stabilitas energi. Jika tidak, aliran mana material akan terputus dan struktur dunia buatan ini akan runtuh dengan sendirinya. Artinya, masih ada kemungkinan keluar dari sini. Sarah memegang telapak tangannya yang mulai basah oleh keringat. Ia harus berpikir cepat. Di tengah upayanya mencari fokus, sebuah seruan keras menggema di udara. Lucia melampiaskan frustrasinya dengan cara yang tak terduga. Gerak tubuhnya mencerminkan kemarahan sekaligus keputusasaan. Gadis itu menghentakkan kaki dan mengomel seperti anak kecil yang dikhianati mainannya sendiri. Sarah sempat terpaku. Ia tidak menyangka dalam situasi seperti ini, Lucia masih bisa mengekspresikan emosi dengan begitu jujur. Dari ekspresi dan kata-kata yang ia ucapkan, Sarah akhirnya memahami bahwa kemarahan itu bukan ditujukan kepadanya. Lucia merasa marah pada seseorang yang disebutnya sebagai leader pemimpin kelompok mereka, yang tampaknya seringkali mempermainkan kondisi semacam ini demi menguji para bawahannya. Dalam pandangan Lucia, mereka berdua hanyalah korban dari permainan itu. Sarah menatapnya tanpa berkata apapun. Dalam keheningan itu, muncul kesadaran yang ganjil. Lucia tidak menyalahkannya sedikit pun. Di mata gadis itu, Little Witch yang ditakuti banyak orang bukanlah sosok berbahaya, melainkan seseorang yang kebetulan terjebak dalam situasi yang sama. Sebuah empati yang jarang sekali diterimanya selama ini. Untuk sesaat, perasaan hangat yang samar muncul di dada Sarah. Ia mencoba memberi keyakinan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh menunjukkan keraguan, agar Lucia tidak semakin panik. Ia tahu, kebohongan kecil terkadang diperlukan untuk menjaga keberanian seseorang tetap utuh. Lucia tampak berusaha menenangkan dirinya sendiri, menepuk pipinya dengan kedua tangan, seolah meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Sarah menatap gadis itu dengan tenang. Ia menyadari bahwa ketakutan Lucia lebih banyak ditutupi oleh keberanian yang dipaksakan. Namun keberanian itulah yang memberinya sedikit waktu untuk berpikir jernih. Jika memang tidak ada jalan keluar alami dari Treasure Vault ini, maka satu-satunya cara adalah dengan mengalahkan penguasa ruang ini, Phantom gadis yang telah melarikan diri sebelumnya. Karena sekali lagi, menurut mereka, Phantom yang mereka hadapi sebelumnya tampaknya bukan makhluk biasa.
dari caranya mengendalikan pintu masuk yang telah mereka lewati, jelas bahwa entitas itu memiliki kesadaran dan kecerdasan yang tak lazim bagi jenisnya. Ia bukan hanya penjaga ruang ini, melainkan penguasa sebenarnya dari seluruh struktur Treasure Vault. Kemampuannya memahami bahasa manusia memperkuat dugaan itu. Jika bisa ditangkap hidup-hidup, mungkin mereka bisa menguak misteri di balik hilangnya para korban sebelumnya. Meski besar kemungkinan mereka sudah tidak lagi hidup dalam arti manusiawi. Namun, pertanyaan terbesar adalah apakah mereka mampu mengalahkan Phantom itu atau tidak. Sekilas, makhluk tersebut memang tampak lemah dalam pertarungan langsung. Reaksi paniknya ketika diserang Sarah menunjukkan kecenderungan defensif yang kuat. Tapi di sisi lain, kekuatannya untuk memanipulasi dimensi dan menutup jalan keluar membuatnya jauh lebih berbahaya dari sekadar roh bertingkat tinggi. Sarah menyadari bahwa pertarungan kali ini bukan hanya soal kekuatan, melainkan kecermatan dan kesabaran. Jika Lucia bisa memberikan dukungan dari belakang dan mereka dapat melancarkan serangan mendadak, peluang menang mungkin masih ada. Sarah berusaha menanamkan keyakinan itu dalam pikirannya. Ia tidak ingin mengulang kegagalannya di kode. Ketika bersama Cry, ia sempat kehilangan kendali dan memperlihatkan sisi paling memalukan dari dirinya. Ia menolak untuk kembali menanggung rasa tidak berdaya itu, terutama di hadapan adik lelaki yang ia kagumi. Kali ini, setidaknya di hadapan Lucia, ia ingin menunjukkan bahwa dirinya pantas disebut Little Witch. Lucia, di sisi lain, memiliki tugas yang tidak kalah berat. Tujuannya datang ke tempat ini bukan sekadar membantu, melainkan menyelidiki penyebab menghilangnya orang-orang dan, jika memungkinkan, menyelamatkan mereka. Bila para korban telah tewas, setidaknya bukti kematian mereka harus ditemukan agar keluarga mereka tidak terus menunggu dalam ketidakpastian. Sarah sempat berpikir untuk memisahkan diri agar pencarian berlangsung lebih efisien. Namun rencana itu pupus bahkan sebelum ia benar-benar memutuskan. Lucia menolak dengan tegas. Di tempat asing seperti Treasure Vault, berjalan sendirian berarti menyerahkan diri pada kematian. Meskipun sebagai seorang magi Lucia memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan sendiri, ia memilih untuk tidak mengambil risiko. Keputusan itu mungkin memang yang paling masuk akal. Sarah yang terbiasa bekerja sendirian akhirnya harus menyesuaikan diri dengan ritme baru, ritme yang melibatkan langkah orang lain di sampingnya. Lucia sempat tampak bimbang tentang siapa yang sebaiknya berjalan di depan. Setelah beberapa saat berpikir dan menimbang, ia akhirnya memutuskan agar mereka berjalan berdampingan. Keputusan yang aneh tapi tidak sepenuhnya salah. Biasanya penjelajahan ruang asing dilakukan dengan formasi depan belakang agar jalur pengawasan lebih jelas. Namun berjalan sejajar memberi keuntungan lain, memungkinkan komunikasi yang lebih mudah dan memungkinkan Sarah untuk memperhatikan ekspresi Lucia. Untuk pengawasan belakang, ia dapat mempercayakan hal itu pada Sarah yang selalu mengalir lembut di sekitar tubuhnya seperti kabut yang hidup. Lucia berdiri di sisi kanannya. Dalam cahaya redup yang memantul dari permukaan logam di sekitar mereka, wajah gadis itu tampak lembut namun tegas. Ia tidak begitu mirip dengan Cry, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya. Perpaduan antara keberanian dan kecerobohan yang membuat Sarah memahami kenapa keduanya bersaudara. Dengan hati-hati, Sarah mendorong pintu logam di depan mereka. Engselnya mengeluarkan suara berat yang bergema di seluruh lorong. Udara dingin menyambut mereka, disertai aroma logam dan debu yang lama tidak tersentuh. Bangunan Akademi Sihir Zebrudia yang semula tampak megah dan penuh wibawa, kini berubah menjadi bayangan kelam dari dirinya sendiri, sunyi, asing, dan tak bernyawa. Langkah kaki mereka menggema pelan, membentuk ritme yang konstan di antara lorong panjang yang seolah tak berujung. Kegelapan di tempat ini bukanlah kegelapan biasa. Ia terasa padat, menekan kulit dan menahan napas. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, namun Sarah tahu benar bahwa dalam dunia seperti ini, diam tidak berarti aman. Setiap ruang yang tercipta dari mana material pasti memiliki penjaganya sendiri. Entah itu disebut makhluk hidup atau hanya residu kesadaran yang menolak lenyap. Lucia terlihat sedikit gelisah. Ia mengangkat tangan seolah hendak menyalakan cahaya, tapi kemudian menatap Sarah, mencari izin. Niatnya baik, mungkin ingin agar penglihatannya lebih jelas. Namun bagi seorang hunter yang terbiasa menembus kegelapan, cahaya justru merupakan undangan bagi malapetaka.
Sarah menolak halus. Cahaya hanya akan memancing perhatian Phantom yang mungkin sedang bersembunyi di balik lapisan udara. Lebih baik membiarkan mata menyesuaikan diri dengan kegelapan alami ruang ini. Lucia tampak sedikit kecewa, tapi kemudian mengangguk patuh. Ia mencoba tersenyum kecil, meskipun wajahnya masih menyimpan kegugupan yang tak bisa sepenuhnya disembunyikan. Mereka pun melanjutkan langkah, bahu nyaris bersentuhan, menyusuri koridor yang semakin lama terasa semakin sempit. Di kejauhan, sesuatu terdengar samar, sebuah dengungan rendah, seperti napas panjang dari sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Udara bergetar, dan sara-sara di sekitar Sarah bereaksi seketika, merambat cepat ke segala arah seolah merasakan ancaman. Lucia menunduk pelan, kemudian mengangguk kecil sebagai tanda setuju. Dalam struktur sebuah parti, seorang magi biasanya berperan sebagai inti dan penentu arah strategi. Mereka bertanggung jawab untuk menyesuaikan sihir dengan situasi pertempuran, menjaga kestabilan medan, dan memastikan kelangsungan kelompok dengan ketenangan mutlak. Namun, dalam keadaan ini, Lucia terlihat terlalu banyak memikirkan hal-hal kecil, mungkin karena ia masih menimbang sejauh mana kemampuan yang dimiliki Sarah Kromis, sang Little Witch yang kini berdiri di sampingnya. Sarah melangkah mendekati jendela besar yang berada di ujung ruangan. Di balik kaca tebal itu tidak terlihat apapun selain kegelapan mutlak. Bukan hanya karena cahaya yang lenyap, tetapi karena ruang di luar tampak seolah telah dihapus dari keberadaan. Ketika jemarinya menyentuh bingkai jendela, lapisan debu tebal menempel di kulitnya. Udara di dalam ruangan terasa stagnan, seolah waktu di tempat ini sudah lama berhenti bergerak. Sementara itu, Lucia masih memeriksa koridor di sisi lain. Ia mengamati dinding dan lantai yang berlumut samar, lalu menyadari sesuatu. Struktur bangunan ini berbeda dengan Akademi Sihir Zebrudia yang asli. Meski bentuknya serupa, ada nuansa tua yang pekat melekat pada setiap sudutnya. Bukan seperti replika, melainkan seperti versi masa lalu yang terperangkap di antara waktu. Akademi yang sebenarnya telah dibangun ulang beberapa kali, terutama setelah salah satu insiden besar yang melibatkan Cry Andre. Kini, tempat ini terasa seperti pantulan dari bangunan lama yang pernah hancur, dipelintir oleh kekuatan asing yang mengikatnya menjadi bentuk baru. Sarah menatap sekeliling dan akhirnya menarik kesimpulan bahwa berada di dalam Treasure Vault ini mungkin bukan sepenuhnya kebetulan. Ada sesuatu yang mengatur langkah mereka ke sini, sesuatu yang menuntun seperti benang halus tak terlihat. Ia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini sebelum semuanya menghilang kembali. Jika bisa menemukan para korban sekaligus jalan keluar, maka penyelidikan ini dapat diselesaikan tanpa harus terjebak lebih lama di dimensi asing ini. Karena Phantom yang mereka lawan sebelumnya sudah mengetahui kemampuannya membuka pintu dimensi. Kemungkinan besar makhluk itu akan segera bertindak untuk menutup celah apapun yang tersisa. Mereka harus bergerak cepat. Sarah memutuskan untuk memusatkan perhatian pada pencarian jalan keluar, sementara pencarian korban akan dilakukan sambil menelusuri struktur ruangan. Ia tahu bahwa jika masih ada manusia yang hidup di dalam sini, maka jalur evakuasi harus ditemukan secepat mungkin. Ketika ia menyebut tentang kemungkinan keberadaan pintu keluar lain, Lucia tampak bereaksi. Perubahan kecil pada wajah gadis itu menunjukkan sesuatu. Ia tampak seperti mengingat sesuatu yang pernah ia lihat sebelumnya. Sesuatu tentang pintu lain di sekitar kawasan akademi, tepatnya di depan Confession Magic Tree. Pohon besar itu merupakan salah satu titik terkenal di Akademi Sihir Zebrudia, sering disebut dalam berbagai rumor yang berkembang di kalangan murid. Konon, siapapun yang menyatakan cinta di bawah pohon itu dan ditolak, akan ditelan oleh pohon tersebut bersama orang yang menolaknya. Sebagian besar menganggapnya hanya takhayul belaka, tapi tidak ada seorang pun yang berani mengujinya secara langsung. Sarah teringat pada laporan para foreigner yang mendeteksi kabut aneh di depan pohon itu beberapa waktu lalu. Kabut yang muncul sebentar sebelum lenyap tanpa jejak. Saat itu, ia mengira hanya fenomena residu sihir, tapi kini segalanya terasa lebih masuk akal. Kemungkinan besar, kabut tersebut adalah pintu yang sama seperti yang membawa mereka masuk ke Treasure Vault ini. Pintu yang hilang itu tidak terhapus oleh kehendak seseorang, melainkan lenyap karena mekanisme ruang itu sendiri.
Dan setelah menghilang, bahkan kekuatan Sarah pun tidak mampu memulihkannya. Kesimpulan itu memberi arti baru pada semua rumor tentang orang hilang di Akademi Sihir Zebrudia. Bila benar semua pintu itu terhubung, maka Phantom yang mereka hadapi bukan hanya penjaga, melainkan dalang yang menenun jaringan dimensi antara dunia nyata dan dunia gaib. Sarah mengingat kembali dokumen yang pernah ia baca, kumpulan rumor aneh yang beredar di antara para siswa, kisah tentang laboratorium yang berubah bentuk, lorong yang berputar tak berujung, dan bayangan yang menatap dari cermin aula tengah. Dulu semua itu tampak seperti dongeng murahan, tapi kini semuanya menjadi potongan dari satu kesatuan besar yang menakutkan. Lucia tampak termenung. Dalam diam, ia menarik napas panjang dan menutup matanya sejenak, seolah berusaha menenangkan gelombang pikirannya sendiri. Saat kembali membuka mata, sorotnya dipenuhi ketegasan baru. Ia tahu bahwa di akademi itu masih banyak rumor lain yang belum tersentuh. Dan mungkin di balik setiap rumor, tersembunyi satu pintu lain menuju ruang yang sama seperti ini. Kesadaran itu membuat udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Kegelapan di luar jendela tampak semakin pekat, dan sara-sara di sekitar Sarah bergolak pelan, merespons sesuatu yang tidak terlihat. Entah berapa banyak pintu seperti ini yang masih terbuka di dunia nyata, menunggu orang-orang lain tersesat masuk ke dalamnya. Dan jika benar begitu, maka apa yang sedang mereka alami sekarang hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar.